Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang implementasi wireless roaming di WDS Mikrotik. Di sini topologinya itu kalau kita lihat secara teori adalah ada di sini access point, di sini WDS lab. Jadi intinya ketika satu wireless di dalam suatu ruangan itu sinyalnya itu tidak mumpuni untuk satu coverage area, maka ketika si user ini berpindah dari sini ke sini, maka sinyal yang dari sini itu tidak dapat sampai ke ujung sini. Makanya di sini dijadikan WDS lab. Dan ketika si usernya ini berpindah lagi ke sini, maka area yang dari internet yang dari sini tidak bisa dapat untuk akses internetnya. Jadi di sini dengan topologi WDS memudahkan si user ketika dia berpindah-pindah, maka dia tetap bisa koneksi ke internet. Kemudian di dalam fitur WDS itu ada dynamic WDS sama static WDS. Kemudian ada juga itu yang mesh. Kalau di sini kita lihat bahwa untuk mesh ini topologi mesh, ini dia AP master, kemudian yang lainnya itu WDS lab. Nah, akses pointnya nanti kita bisa tentuin di topologi yang akan kita buat. Dalam hal ini di sini saya akan menggunakan dua router 1, router 2, kemudian laptop, kemudian handphone dari klien WDS-nya. Di sini kita akan mengkonfigurasi 3 WDS. Yang pertama kita menggunakan static, yang kedua dynamic, yang ketiga dynamic mesh. Pasti perbedaannya ketika kita menggunakan WDS static berarti yang router 1 dia akan mendaftarkan MAC address WLAN dari router 2 ke sini. Kemudian router 2 juga dia akan mendaftarkan MAC address WLAN router 1 ke router 2 sehingga dia bisa terhubung gitu. Persyaratan WDS itu adalah satu SSID-nya harus sama, kemudian channelnya harus sama, modenya. Kalau misalnya WDS static nanti kita menggunakan AP bridge, di sini nanti WDS lab. Kemudian dynamic kita bisa menggunakan AP bridge sama AP bridge, begitu juga dengan dynamic mesh. Jadi yang berbeda cuma di WDS static untuk secara konfigurasi utamanya. Oke, kita akan coba labkan. Pertama saya akan coba hubungkan ke router yang pertama. Kita mulai sesuai dengan topologi yang ini di router 1. Di router 1 ini saya akan berikan identitas terlebih dahulu. Langkah pertama itu kita masuk ke sistem identity, kita kasih identitasnya itu adalah APWDS. Oke. Langkah kedua kita akan setting romonnya untuk koneksi antar 54321 antar router. Kita apply OK. Interface yang saya gunakan di sini router 2 yang terhubung ke laptop saya, router 4 nanti koneksi untuk romonnya. Langkah selanjutnya kita masuk ke tab wireless, kita aktifkan terlebih dahulu.
Kemudian kita masuk ke security profile, kita tambahkan password WDS. Oke, modenya dynamic key, WPA PSK, WPA 2 PSK. Kita kasih passwordnya WDS kita 2023. Oke, WDS kita 2023. Kita apply oke. Kemudian di sisi akses pointnya di wireless kita akan berubah ke AP bridge, kemudian bandnya BG kita biarkan default, frekuensinya juga, kemudian SSID nya ini nanti bisa dirubah frekuensinya channel 1 2 3 4 dan sebagainya, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 channel. Oke, SSID nya kita kasih static WDS kita. Oke, security profile-nya password WDS, kemudian kita apply oke. Langkah selanjutnya adalah di menu wireless ini ada juga namanya itu di tab WDS. Sebelum kita aktifin tab WDS kita harus membuat bridge-nya dulu. Jadi ketika nanti ada penambahan klien nantinya atau BTS yang baru, secara otomatis akan ditambahkan ke bridge-nya. Kita tambahkan namanya itu bridge WDS, kemudian apply oke. Portnya kita tambahkan itu adalah WLAN, kita apply oke. Arahkan ke bridge WDS. Selanjutnya di menu wireless tadi dia di sini akan bentuknya slab. Kita akan tambahkan di sini static. Kemudian WDS default bridge-nya kita arahkan ke bridge WDS yang tadi yang kita buat. Kita apply oke. Selanjutnya untuk di AP WDS-nya, di AP masternya ini kita distribusikan IP address. Kita kasih IP-nya 192.168, saya kasih 172.16.1.1/24. kita arahkan ke bridge WDS, kita apply oke. Selanjutnya kita buat DHCP server juga. Ini kita arahkan ke bridge WDS. Oke, sini sudah kita buat. Di sini belum ada yang terhubung karena kita menunggu dari si router 2. Di sini statusnya slab. Kemudian nanti di WDS yang sini kita daftarin MAC address dari si router 2 di sini. Oke. Jadi untuk konfigurasi di router 1 IP address, kemudian IP DHCP server, kemudian yang ketiga bridge-nya, yang keempat wireless-nya, dan WDS-nya kita arahkan ke static. Yang kelima adalah roamnya untuk komunikasi antar router nantinya. Oke, itu untuk konfigurasi di AP masternya. AP WDS-nya saya akan coba pindahkan kabel Ethernet ke router yang kedua.
Jadi router yang pertama ini udah selesai, yang kita setting IP addressnya, kemudian IP DHCP nya, bridge nya, wireless nya, WDS nya diarahkan, kemudian yang kelima tool romonnya. Selanjutnya kita masuk ke router yang kedua, saya akan pindahkan kabelnya. Di router yang kedua ini, di sini masih kosong. Kita coba komunikasikan. Oke. Ini kita coba kita zoom. Oke. Langkah pertama saya akan aktifin fitur Roamon dulu. Passwordnya tadi 54321, kita apply oke. Langkah yang kedua di interface-nya, di sini kita lihat Ether 2, Ether 4 ke Roamon, Ether 2 yang arah ke laptop. Langkah selanjutnya di menu wireless kita aktifkan wirelessnya, kemudian di security profile kita tambahkan password WDS, dynamic key, WPA2, kemudian tadi passwordnya adalah WDS kita 2023, WDS kita 2023, kemudian kita apply oke. Di menu wireless ini, di sini kita tentuin modenya adalah station WDS Lab, kemudian di sini SSID-nya kita samakan static WDS kita. Kemudian radio name-nya ini saya kasih menjadi WDS Lab 1. Kalau misalnya nanti routernya WDS Lab-nya itu ada 4, berarti WDS Lab 1, 2, 3, dan 4. Security profile-nya, kemudian apply oke. Ini saya ganti dulu identitasnya, system identity, kita ganti namanya itu adalah WDS client, kemudian WDS Slab 1. Oke, itu WDS Slab 1. Langkah selanjutnya adalah kita buat bridge, kita tambahkan bridge WDS, kita apply oke. Selanjutnya portnya kita tambahkan bridge-nya yang ke WLAN 1, kita apply oke. Udah ada bridge-nya WDS, kemudian interface-nya WLAN 1. Selanjutnya di menu wireless kita akan coba lihat atau kita akan coba remote yang untuk masternya. Oke, connect to Roamon, kemudian kita cek di sini, kita koneksi. Oke, ini saya akan buat 2 tampilan biar memudahkan. Oke, yang ini HP WDS, ini WDS Lab 1. Oke, yang sebelah kanan si HP master, yang sebelah kiri adalah yang WDS-nya. Langkah selanjutnya adalah yang di sisi klien tadi,
Kita bisa melihat di sini WDS Lab, Station WDS. Kita coba samakan. Ini sisi AP bridge, ini AP. Kalau di sini topologinya ini AP WDS. Ini WDS Lab. WDS Lab, frekuensinya sama. 2412, SSID-nya sama. Kemudian kita ganti radio name-nya. AP WDS Master. WDS Master. Kemudian kita apply, oke. Selanjutnya ini kita apply di menu WDS nya ini, kita aktifkan static, arahkan ke bridge. Saya kecilin dulu. Oke, kemudian kita apply. Oke, perhatikan di sini S-nya yang slab tadi belum muncul WDS nya, karena yang di sini belum kita tambahkan MAC address secara statik. Kita daftarin MAC address yang ada di WLAN WDS. Caranya adalah yang di AP WDS, yang di access point-nya, kita double klik, kemudian kita masuk ke tab general. Kita copy MAC address WLAN-nya yang belakangnya 13, kita copy, kemudian kita masukkan ke WDS Lab 1. Ini WDS, kemudian di tab general ini biarkan default. Di tab WDS kita masukkan MAC address dari si AP master. Kita apply, oke. Oke, di sini dia udah muncul WDS 1. Kemudian untuk yang dari sisi WDS Lab 1, kita akan daftarkan WLAN-nya. Ini kita masuk ke tab general. WLAN-nya, MAC address-nya 08. Kita copy. Kemudian di access point master kita klik yang virtual WDS. Ini tambah, kemudian WDS. Ini tab general biarkan default. WDS-nya, WDS address kita tambahkan dari MAC address WLAN dari WDS Lab. Kita apply, oke. Nah, di sini kita bisa melihat masing-masing si router udah ada WDS 1 sama WDS 1. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita tunggu sampai proses komunikasi antar si router, yaitu WDS-nya dari AP master, kemudian WDS-nya di slab-nya. Nah, di sini statusnya itu adalah sudah RSA, artinya running slab aktif RSA. Kemudian kalau misalnya kita lihat IP DHCP server, di sini si WDS Lab belum memberikan IP karena kita di sini belum request. Kita coba request, kemudian kita tambahkan, kita arahkan ke bridge WDS, kita apply, oke. Di sini dapat kita lihat sudah dapat WDS Lab. Kalau kita lihat di sini MAC address-nya ini, kemudian di DHCP kliennya juga seperti ini, udah status full. Kalau misalnya kita cek di IP address-nya juga dia dapatnya dynamic dari AP WDS yang ada di sini. Oke. Mungkin itu di registration-nya juga ini udah dapat dari WDS master.
Kalau misalnya kita lihat di sini di registration, dia dapatnya dari WDS Slab. Jadi masing-masing si wirelessnya ini sudah ada komunikasi dengan menggunakan fitur WDS static. Oke. Langkah yang berikutnya untuk materi WDS static, dia sampai terkoneksi ini sudah ada komunikasi dan ini statusnya udah berhasil running Slab. Oke, saya akan coba reset. Kita akan masuk ke dynamic. Dynamic itu di wireless kita jadikan modenya itu WDS, modenya WDS dynamic. Caranya yang pertama kita reset dulu di AP-nya sini. Kita reset konfigurasi. Kemudian yes. Oke. Kemudian WDS-nya kita buang. Registration udah habis. Security profile-nya kita buang. Oke. Kemudian IP address-nya juga kita buang. IP DHCP servernya juga kita buang. Oke, networknya kita buang, di listnya juga kita buang. Oke, ini kita ke sini. Kemudian kalau misalnya kita lihat di WDS-nya, di sini dia udah disable lagi. Oke, begitu juga yang kedua, yang WDS Lab ini kita buang. Kemudian di security profile kita buang. IP address kita buang, IP DHCP kliennya kita buang. Oke, sudah clear ya. Oke, sama-sama kita reset. Oke, kita reset semuanya, kita klik OK. Oke, dua-duanya sudah kita kosongkan. Langkah yang pertama, kita akan membuat WiFi WDS dengan menggunakan dynamic. Yang static tadi sudah berhasil, kita lanjutkan metode dynamic. Langkah pertama, kita aktifkan dulu yang di sisi master, kita enable. Kemudian passwordnya kita nggak usah buat karena ini percobaan. Kita arahkan wirelessnya ke AP bridge. Kemudian kita kasih namanya dynamic WDS. Dynamic WDS. Kemudian WDS master. Kita apply, oke. Selanjutnya kita buat bridge-nya. Ini kita hapus dulu. Kita tambahkan bridge WDS dynamic. Kita apply, oke. Kemudian portnya kita tambahkan yang port wireless. Oke, ini sudah kita buat, bridge-nya udah, portnya udah. Kemudian IP address-nya kita tentuin, kita kasih 192.168.1.1/24, diarahkan ke bridge WDS dynamic. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat WDS-nya. WDS dinamiknya kita pilih di sini modenya yang dynamic. Kemudian WDS default bridge-nya kita arahkan ke bridge WDS dynamic. Kita apply OK. Oke.
Di sini kita tidak menambahkan MAC address-nya karena dia dapatkan secara dynamic nantinya. Kita biarkan default. Untuk sisi AP master, WDS-nya udah selesai. Kemudian untuk sisi kliennya, kita aktifkan WLAN-nya. Selanjutnya kita buat SSID-nya menjadi AP bridge. Kalau tadi yang statik kita jadiin WDS slab, tapi di sini untuk yang dynamic kita jadiin sama-sama AP bridge. SSID-nya kita samakan dengan yang di sini. Dynamic WDS kita copy, kita paste ke sini. Kemudian kita ganti WDS slab. Kemudian kita apply. Oke. Selanjutnya kita akan buat bahwa bridge-nya yang di sini, ini kita hapus, portnya juga kita hapus. Kita akan buat bridge yang baru. Kita kasih namanya bridge WDS dynamic. Kita apply. Oke. Kemudian portnya kita arahkan ke WLAN 1. Kita apply. Oke, ini udah ada bridge WDS, kemudian interface-nya WLAN. Selanjutnya di sini kita aktifin WDS-nya. WDS-nya kita pilihnya dynamic, kemudian default-nya ke bridge WDS dynamic. Oke. Di sini secara otomatis dia akan mendapatkan MAC address dari si AP master, dan secara otomatis dia terbentuk seperti ini. WDS 1 91 WDS 1 running. Di sini statusnya DRSA dynamic, running slab aktif. Kalau tadi yang static, running slab aktif. Oke. Kalau misalnya kita lihat di sini IP DHCP servernya, kita lihat listnya, apakah dia mendapatkan IP secara otomatis dari bridge WDS dynamicnya. Kita apply. Oke, kita tunggu beberapa saat untuk mendapatkan DHCP-nya. Di sini tadi kita udah buat belum? Oh, sorry. Di sini kita belum buat DHCP servernya. Di WDS-nya kita arahkan ke bridge WDS. Kemudian kita next. Oke, nah di sini baru dapat. Statusnya udah bound. Dan di sini IP address-nya juga dia dynamic. Mungkin itu tutorial untuk WDS master sama WDS lab dengan menggunakan dynamic. Langkah yang ketiga, kita akan membuat tentang WDS mesh. Kita akan coba reset kembali. Di sini saya buang dulu, ini saya buang, ini saya buang. Kemudian WLAN-nya juga saya akan reset konfigurasi. Yes. Kemudian bridge-nya ini saya buang, portnya juga saya buang. Udah saya reset kembali. Ini kita reset. Kemudian yang ini juga kita reset konfigurasi. Kemudian di bridge-nya juga kita buang, ini juga kita buang. Kita pastikan semuanya dalam keadaan kosong. IP DHCP kliennya juga kita buang.
Oke. Selanjutnya kita akan membuat WDS mesh. Kita konfigurasi di awal di AP-nya dulu, AP WDS-nya kita enable. Kemudian kita masukkan ke AP bridge. Kita kasih SSID-nya mesh WDS. Oke. Mesh master. Oke. Kita apply oke. Kita coba buat wirelessnya, meshnya. Di menu mesh di sini ada fitur mesh. Ini ada fitur mesh. Kita tambahkan dulu meshnya untuk sisi AP-nya. Tambahkan di tab general, kita kasih namanya itu mesh. Mesh AP. Mesh AP, kemudian HWMP-nya kita checklist mesh portal. Kemudian kita apply oke. Oke. Nanti kita tidak membuat bridge tapi digantikan dengan mesh di sini. Itu untuk konfigurasinya. Selanjutnya di menu wirelessnya yang di sini kita akan pilih WDS-nya dynamic mesh. Kemudian WDS default bridge-nya kita arahkan ke mesh AP. Kemudian kita apply oke. Oke. Itu untuk settingan di sisi AP WDS-nya. Kita distribusikan IP address. Saya hapus dulu, kita buat yang baru. Misalnya 10.10.1/24. Kita arahkan ke mesh AP. Kita apply oke. Kemudian DHCP servernya juga kita jadiin ke mesh AP. Oke. Oke, udah selesai untuk sisi meshnya di sisi access point. Kita masuk ke sisi client, kita enablekan dulu. Kemudian kita jadiin wirelessnya itu adalah AP bridge. Kita kasih SSID-nya. Kita coba cek. SSID-nya tadi mesh WDS. Kita copy, kita kasih ke sini. Kemudian radio name-nya kita kasih mesh lab. Kemudian kita apply oke. Selanjutnya di menu WDS-nya kita arahkan ke WDS modenya, kita arahkan ke dynamic mesh. Default-nya kita akan buat mesh-nya dulu. Ini masih statusnya DRA. Kita buat mesh-nya dulu. Kita tambahkan mesh lab. Oke. HWMP-nya nggak usah di checklist untuk lainnya karena cuma yang di checklist yang di AP master. Oke. Nah, kita cek di sini nanti di portnya. Di sini juga udah DRSA. Kita cek di mesh portnya. Mesh portnya apakah dia udah dapat? Di sini WDS 2. Dari WDS 2 udah dapat. Kemudian yang di sini belum dapat karena yang di sini tadi kita belum arahkan. Nih, default bridge-nya masih mesh lab. Belum kita arahkan. Kita cek lagi. Nah, di sini dia dari WDS 3 ini, WDS 3 dari sini. Jadi dia akan dapatkan secara dinamik dari sini. Dari AP master. Sedangkan
yang WDS 3 dia dapat dari WDS Lab. Jadi kalau misalnya topologinya nanti seperti ini, maka kita harus buat WDS Lab repeater 1, repeater 2, repeater 3. Jadi dia kayak mesh ya, berputar. Jadi kalau misalnya di sini nanti nggak terhubung atau mati WDS Lab yang router 3, repeater 3, maka dia akan melalui jalur sini untuk ke sini. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan juga untuk di portnya ini, untuk WLAN-nya yang satu, kita bisa tambahkan interface WLAN 1, sehingga di sini dia berbentuknya running slab, dan di sini juga kita tambahkan WLAN 1. Nah, di sini dia akan berbentuk running slab. Oke, mungkin itu tutorial kita untuk hari ini. Ada 3 materi yang saya paparkan di sini, yaitu mengenai WDS statik, WDS dinamik, sama WDS mesh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.